Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip squeeze and stretch. Prinsip squeeze and stretch, di sini kita berbicara mengenai sebuah distorsi terhadap suatu bentuk benda yang diakibatkan adanya pengaruh gaya atau momentum. Nah, gaya sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Jadi secara eksternal, benda itu bisa stretch apabila ada gaya yang menarik. Dan benda tersebut juga bisa squeeze bila ada gaya yang menekannya. Sedangkan kalau gaya secara internal, berarti benda bisa juga mengalami stretch jika dia ingin melontarkan energi atau momentum yang ada di dalam dirinya. Sedangkan benda juga bisa mengalami squeeze bila dia sedang dalam posisi mengumpulkan energi atau momentum dalam dirinya. Pada contoh, misalkan di situ ada bouncing ball, bola jatuh dari atas. Nah, saat dia meninggalkan inersia, bola akan mengalami percepatan. Jadi, seperti yang sudah dibahaskan di materi sebelumnya, bahwa saat bola meninggalkan keadaan inersia, dia akan mengalami yang namanya slow out atau percepatan. Pada saat itu bola ditarik oleh gaya gravitasi sehingga dia turun ke bawah. Saat itulah bola mengalami stretch. Karena masih memiliki momentum, saat bola bertumpuk lantai terjadi distorsi, yaitu bola menjadi squeeze atau bola menjadi merenggang. Kemudian bola tadi yang masih menahan momentum saat dia itu menumpuk lantai, kemudian secara internal dia mengeluarkan atau melontarkan momentum yang sebelumnya tadi disimpan. Oleh karena itu, bola akan terpantul dan mengalami yang namanya stretch. Lalu dia akan berada di posisi puncak dan kemudian dia akan tertarik lagi oleh gaya gravitasi, turun lagi, begitu seterusnya sampai momentumnya habis dan bola kembali ke posisi inersianya. Saat mengaplikasikan prinsip squeeze and stretch, pastikan kita harus mempertahankan volume objek. Pastikan mereka tetap proporsional. Jangan sampai saat kita melakukan perenggangan, objeknya akan berubah. Dan saat kita melakukan squeeze juga objeknya harus tetap memiliki volume yang sama saat dia dalam keadaan normal. Prinsip squeeze and stretch ini memberikan ilusi pada berat dan fleksibilitas. Satu bola dengan tambahan squeeze and stretch, sedangkan satu bola yang lain tidak kita berikan squeeze and stretch, maka saat dua bola itu kita berikan aksi yang sama, misalkan kita lempar dari posisi atas ke bawah, ilusi yang akan ditangkap pada bola pertama yang diberikan efek squeeze and stretch, bola tersebut memiliki flexibility atau kelenturan. Biasanya animasi bola basket itu kita menggunakan efek lentur atau squeeze and stretch. Sedangkan bola kedua yang tidak kita berikan efek squeeze and stretch bisa kita kondisikan menjadi bola bowling, di mana bola bowling ini tidak memerlukan banyak squeeze and stretch, sehingga ilusi yang didapat pada animasi bola bowling ini ilusi berat dan solidnya tetap ada. Benda dengan material kaku, misalkan seperti material resin pada bola bowling atau material logam pada bola meriam, dia akan mempertahankan bentuknya saat bergerak. Dia akan mempertahankan dan solidnya saat dia tertumbuk ataupun bergerak. Begitu juga sebaliknya, bola dengan material fleksibel seperti karet pada bola basket, saat dia tergencet atau tertumbuk, dia akan meregang saat bergerak. Jadi semakin fleksibel, maka semakin besar efek squeeze and stretch-nya. Pada bouncing ball, bola akan bergerak secara horizontal dengan jalur arch. Dari posisi pantulan pertama, selanjutnya bola akan memantul semakin kecil karena energi yang hilang akan berubah menjadi energi kinetik. Semakin lama, sedikit demi sedikit, bola akan menurun ketinggiannya dari ketinggian saat pertama kali dia dijatuhkan. Jadi pantulannya semakin lama semakin menurun sampai bola tersebut habis momentumnya dan kembali pada posisi atau keadaan inersia. Pada kasus bouncing ball yang turun melalui tangga, jadi sepanjang menuruni tangga, ketinggian pantulannya tetap sama, karena energi atau momentum yang disimpan bola tetap sama setelah memantul di anak tangga. Ketinggian saat jatuh di sepanjang anak tangga tetap sama. Sedangkan saat bola sudah berada di posisi lantai, sudah turun, tidak berada lagi di anak tangga, maka tinggi pantulannya akan menurun mengikuti berkurangnya energi yang dilepaskan atau berkurangnya momentum yang dimiliki si objek atau bola tersebut.
Pada ilustrasi di sini, dengan objek yang sama, kita bisa lihat ketika objek dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda-beda, kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh reaksi yang diberikan objek yang jatuh ditentukan dari gaya yang diterapkan pada objek-objek tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 2, di mana dinyatakan bahwa semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Jadi, di ilustrasi ini, beban yang dilempar di gedung yang paling tinggi atau yang paling kanan akan menghasilkan gaya yang paling besar dan percepatannya juga besar. Maka impact dari gaya tersebut sesuai juga dengan hukum Newton 3, di mana bunyinya tiap aksi dan akan ada reaksi, besarnya sama dan berlawanan arah. Maka gaya yang lebih besar tersebut yang diaplikasikan pada beban yang paling kanan atau yang dijatuhkan pada gedung yang paling tinggi, dia akan menghasilkan reaksi yang lebih besar dibandingkan beban yang sebelumnya atau beban yang ada di dua gedung di sebelahnya. Jadi efek yang ditimbulkan adalah beban tersebut akan lebih masuk ke dalam tanah dibandingkan beban yang dijatuhkan dari ketinggian yang lebih rendah. Selain contoh klasik bouncing ball, kita juga bisa menerapkan prinsip squeeze and stretch ini di ekspresi karakter atau di aksi karakter. Misalkan saat karakter itu melompat, dia akan melakukan squeeze, dia itu mengumpulkan momentum atau energi dari dalam dirinya. Jadi di situ ada gaya secara internal yang dia kumpulkan. Nah, di sini juga bisa kita hubungkan dengan prinsip yang akan dibahas minggu depan, yaitu prinsip antisipasi. Nah, selanjutnya setelah dia mengumpulkan energi, si karakter tersebut dia akan loncat. Nah, loncat ini dia melontarkan energi atau momentum yang tadi dia kumpulkan. Nah, saat momen seperti itu, si karakter akan mengalami yang namanya prinsip stretch. Saat menggunakan squeeze and stretch untuk mencapai animasi yang aliran naturalistik, kita harus mempertimbangkan sifat material yang akan kita gunakan. Kita harus pertimbangkan secara hati-hati bagaimana berat dan kerapatan objek yang kita gunakan. Misalkan ya seperti contoh yang di awal, objek bola basket dan bola bowling itu memiliki berat dan kerapatan yang berbeda-beda dan akan mempengaruhi fleksibilitas alami dari masing-masing objek tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan bagaimana tingkat squeeze and stretch yang bisa kita aplikasikan saat membuat animasi. Dengan memperhatikan semua hal tersebut, maka animasi yang akan kita buat akan lebih organik dan natural. Kita harus menghindari hal-hal yang tidak wajar, misalkan kita menggunakan benda dengan material karet. Nah, kita juga tidak boleh berlebihan dalam memberikan efek squeeze and stretch, kecuali memang ada karakter yang ingin kita bangun, kita ingin menghidupkan si objek yang bermaterial karet tersebut, itu beda lagi. Misalkan si bola yang bermaterial karet itu ternyata dia bisa hidup misalkan. Nah, itu kita berikan efek yang lebih berlebihan. Nah, nanti ini akan bersinggungan dengan prinsip acceleration, itu diperbolehkan. Makanya kembali lagi ke aliran animasi yang ingin kita gunakan seperti apa, itu akan mempengaruhi kadar prinsip-prinsip yang kita aplikasikan ke animasi kita. Ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingat, kekakuan atau rigid hampir tidak pernah terjadi dalam bentuk organik, kecuali batu-batu dan biasanya hanya terlihat pada benda-benda buatan manusia, seperti mobil, furnitur, botol, bangunan. Biasanya itu memiliki kekakuan dan rigid. Tetapi jika digunakan dengan benar, maka squeeze and stretch dapat diterapkan pada benda-benda yang tadi saya sebutkan, dengan tujuan-tujuan tertentu pastinya. Animasi dari beberapa bentuk yang kaku akan mendapatkan manfaat dari prinsip ini. Misalkan untuk efek kartun, kita mau kasih dia karakter. Pada kartun Disney Beauty and the Beast, ada karakter cangkir teh yang bernama Chip. Di sini kita tahu bahwa cangkir ini termasuk benda rigid, dimana kalau untuk reelingnya ya kita tidak kasih efek squeeze and stretch dalam animasinya. Tapi untuk kasus cangkir teh ini atau Chip, dia memiliki kepribadian, dia memiliki karakter, dia memiliki persona, maka akan lebih hidup jika kita aplikasikan prinsip squeeze and stretch. Selain itu, prinsip ini juga bisa memberikan efek komik untuk jenis-jenis animasi yang memiliki aliran yang bernama slapstick. Animasi slapstick ini seperti kartun Tom and Jerry, Roadrunner, mereka masuk ke kategori ini.
Secara umum, kita harus bisa memastikan bahwa volume objek yang dianimasikan itu tidak berubah, jadi tetap proporsional saat dia mengalami squeeze and stretch. Volumenya tetap tidak berubah. Ada sebuah animasi karya Tex Avery, beliau saat mengaplikasikan prinsip sangat ekstrim. Karya utamanya untuk MGM Studio, terkenal pada tahun 1940-an, dia mengambil yang namanya jenis kebebasan dalam volume. Emang tidak mengindahkan proporsional saat diaplikasikan prinsip squeeze and stretch. Jadi dia menggunakan berbagai teknik secara ekstrim, jadi seperti karakternya diputerbalikan, karakternya dirobek, terus volumenya dikonstruksi, tapi ini dalam hal yang lucu, untuk tujuan yang lucu ya. Terus karakternya misalkan diremas-remas, direntangkan. Kita pernah lihat di animasi-animasi seperti Tom and Jerry. Nah, saat ingin menyampaikan emosi pada penonton melalui sebuah aksi, kita juga bisa menerapkan prinsip squeeze and stretch ini. Jadi saat aksi dalam mengamati, kemudian kita menoleh, maka saat mengamati itu kita bisa memberikan prinsip stretch. Ini sebenarnya sama seperti saat tadi kita mau meloncat, maka saat antisipasi atau siap-siap mau meloncat, saat seperti itulah yang kita aplikasikan prinsip stretch. Setelah itu kita meloncat atau di contoh yang di slide ini kita menoleh, maka kita mengalami yang namanya squeeze. Jadi semua ini dikembalikan ke aliran animasi yang akan kita gunakan. Apakah animasinya itu naturalistik, apakah slapstick. Kalau kadar prinsip ini terlalu banyak, misalkan kita memakai naturalistik ya pastinya akan aneh, tidak akan natural. Tapi kalau alirannya seperti karya Avery tadi, yaitu jenis slapstick ya, yang rigid tadi dibuat agak ekstrim, diberikan efek squeeze and stretch-nya masih bisa diterima. Pada aplikasi prinsip di objek yang solid dan rigid seperti metal atau botol, maka diberikan sedikit prinsip ini untuk menjaga ilusi berat dan solid tetap ada pada botol. Selanjutnya, kita akan bahas prinsip yang terakhir yaitu prinsip strike ahead dan pose-to-pose action. Jadi animasi dibagi menjadi dua dalam segi metode kerja, yaitu strike ahead dan pose-to-pose. Strike ahead itu berarti lurus ke depan, di mana pembuatan animasi secara linear dan urut. Jadi misalkan di frame 1 digambar dulu, selanjutnya baru di frame 2. Kalau frame 2 sudah selesai, selanjutnya frame 3. Begitu terus lurus, urut, sampai selesai. Jadi tidak boleh loncat-loncat, harus urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Biasanya kita kalau membuat animasi dalam flipbook, nah metode kerjanya itu kita gunakan yang namanya strike ahead. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang pose to pose, berarti berdasarkan kunci. Kita harus buat dulu gambar kuncinya atau gambar ekstrimnya, atau pose awal dan pose akhirnya. Di frame 1 kita buat pose awalnya, di frame 4 kita buat pose akhirnya. Nah, setelah kita tentukan dua pose ekstrim ini, baru kita isi gambar transisi di antara frame 1 sampai frame 4. Gambar-gambar transisi ini yang disebut dengan in between. Pada strike ahead, kita hanya perlu menggambarkan gambar ekstrim atau gambar kunci di awal saja. Nah, selanjutnya kita bisa gambar sesuai imajinasi dan ide kreatif si animator dalam menciptakan gerakan. Itu dilakukan sampai animasi atau gerakan yang terakhir. Nah, kalau kita bicara kelebihan dan kekurangan strike ahead, maka bisa kita simpulkan untuk kelebihan strike ahead ini pendekatannya tidak kaku karena tidak terstruktur seperti pose to pose. Strike ahead ini membebaskan imajinasi animator dalam membuat gambar-gambar selanjutnya. Jadi gerakan satu dan selanjutnya ini bebas, tidak harus mengikuti pakem atau terstruktur atau aturan tertentu. Tapi di sini ada kekurangannya karena kedinamisan dalam pembuatannya, maka akan susah saat kita melakukan koreksi. Jadi misalkan ada bagian yang salah atau ingin diperbaiki, maka apabila kita merubah satu, nanti akan mempengaruhi urutan yang lain. Selain itu, saat pembuatan animator juga harus konsentrasi karena dia harus mengatur bagaimana alur jalannya animasi ini dengan baik. Dia juga harus konsentrasi bagaimana menggambar karakter atau objeknya tetap proporsional secara volume. Jangan sampai semakin lama di frame kelima gambarnya semakin menciut atau semakin membesar. Nah, oleh karena itu dibutuhkan skill menggambar dari animator yang cukup tinggi jika menggunakan metode strike ahead. Pada pose to pose, saat kita menggunakan metode ini, maka kita harus membuat gambar kunci yang pertama dan terakhir. Misalkan contoh di slide ini, kita buat gambar awal. Sini animasi yang mau kita buat adalah gerakan bermain golf.
Di frame 1 ini gambar awalnya, jadi antisipasinya sebelum memukul. Nah, gambar akhirnya ini telah memukul. Jadi kita harus memutuskan gambar awal seperti apa, gambar akhirnya seperti apa. Lalu setelah kita membuat gambar kuncinya, kita tentukan kira-kira in between-nya atau gambar transisi yang ada di dalamnya itu kita butuh ada berapa banyak gambarnya. Kita butuh timingnya seperti apa, jaraknya seperti apa. Ini semua diputuskan oleh si animatornya. Kalau ingin animasinya lebih smooth, kita akan memperbanyak in between-nya. Bisa dilakukan teknik seperti itu. Selanjutnya kita buat gambar in between yang pertama atau gambar tengah di sini. Jadi diselesaikan dengan membuat gambar yang tersisa di antara gambar-gambar ini. Setelah kita membuat gambar tengah atau di frame 5, selanjutnya kita bisa menyelesaikan gambar 3 dan gambar 7. Jadi gambar 3 ini tidak bisa kita buat sebelum kita membuat gambar 1 dan 5, begitu juga gambar 7, kita harus selesaikan dulu gambar 9 dan gambar 5. Nah, cara pose to pose terkesan memang kurang spontan karena kita harus merancang semuanya, pose awal, pose akhir, dan pose di antaranya itu seperti apa. Maka kalau kita berbicara kelebihan dan kekurangan pada teknik ini, itu termasuk kekurangannya. Kekurangannya dia kaku karena terstruktur, jadi kita harus merancang dengan baik awal, akhir, dan tengahnya nanti seperti apa. Tapi di sini ada kelebihan untuk pose to pose karena pendekatan di industri ini lebih banyak menggunakan pose to pose, walaupun sebenarnya untuk realitanya kombinasi. Kelebihan dari pose to pose ini lebih dari segi efisiensi. Kita bisa bagi-bagi tugas, jadi satu animator ini nanti mengerjakan bagian gambar kunci, animator yang lain ke bagian gambar in between-nya. Dan dengan metode ini juga memungkinkan animator mensinkronisasi aksi-aksi, misalkan saat melakukan dialog, saat melakukan lip sync. Nah, ini sudah jelas dan akan sangat terbantu sekali. Jadi di frame sekian itu mulai melafalkan huruf O, huruf A, dan seterusnya, misalkan seperti itu. Tapi kekurangannya dengan banyak keterlibatan animator bisa juga kemungkinannya hasilnya akan berbeda-beda karena animator satu dengan yang lainnya pasti style dan aslinya berbeda-beda juga. Jadi ini yang harus diperhatikan juga. Dan pose to pose ini tidak bisa diaplikasikan ke semua aksi atau semua animasi yang kita buat. Jadi ada beberapa aksi atau animasi yang susah jika kita di breakdown ke dalam in between karena pertimbangan mungkin timingnya atau kompleksitas aksinya. Jadi susah sekali kalau kita harus buat dia terstruktur breakdownnya seperti apa, in betweennya seperti apa, awalnya gimana, akhirnya gimana. Kalau kita tetap paksakan, tetap menggunakan pose to pose untuk yang kasus seperti ini, maka nanti hasilnya akan tidak organik dan tidak natural. Contoh-contoh yang cocok untuk strike ahead seperti animasi api, animasi kabut, sinar. Nah, gerakan-gerakan api itu kan tidak terstruktur, maka itu lebih cocok jika kita menggunakan metode strike ahead. Akan tidak natural kalau kita menggunakan pose to pose. Selanjutnya, kita akan ke materi key and in between. Kalau kita lihat di slide A dan B adalah kunci. Nah, ini biasanya kunci atau key-nya itu dikasih simbol lingkaran atau juga ada yang kasih underline. Intinya sama saja. Nah, di antara A dan B ini bisa kita buat satu in between dulu. A itu misalkan di frame 1, B itu di frame 5. Nah, kita buat in between, satu in between di antara 1 dan 5 ini yaitu 3. Di in between 3 ini kita buat lagi in between di antara 1 dan 3 yaitu in between 2. Dan juga kita buat in between di antara 3 dan 5 yaitu in between 4. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, kita harus membuat dulu 1, 5, lalu kita buat 3, baru bisa membuat in between atau drawing 2 dan 4. Nah, sedangkan yang di bawah ini atau animation timing breakdown itu adalah chart timing yang umum digunakan pada animasi atau pembuatan animasi klasik. Chart timing-nya mengindikasikan timing dan spacing, kunci dan in between-nya. Kalau diperhatikan di contoh yang seperti ini, jarak antara frame 1 dengan frame yang lainnya konstan. Karena spacingnya itu sama antara frame 1 dengan frame yang lain, maka efeknya dia kecepatannya akan konstan. Nah, pada gambar di slide ini, kalau kita perhatikan di kasus bouncing ball, antara gambar atau antara frame, jarak atau spacingnya sama. Jadi di sini nanti kecepatannya dia akan konstan. Nah, saat kita membuat animasi bouncing ball dengan spacing seperti ini, maka hasilnya adalah tidak realistik dan tidak organik karena ya tidak ada gerakan objek yang konstan. Jadi selalu ada yang namanya akselerasi dan deselerasi, percepatan dan perlambatan.
Selanjutnya di slide berikut ada contoh timing untuk slow out. Nah, kalau diperhatikan di frame 1 ini dia mengalami yang namanya slow out atau percepatan. Jadi dari frame 1 ke frame 8 dia mengalami percepatan. Sebelumnya dia di frame 1 sampai 4 masih posisinya konstan. Nah, karena dia mengalami percepatan maka spacingnya semakin lama dari frame ke-4 sampai frame ke-8 dia semakin jauh. Hasil yang didapat adalah bola semakin cepat. Jadi dari posisi 1 ke 8 itu semakin cepat. Hasil ini juga termasuk kategori tidak realistis karena hanya terjadi percepatan saja, tidak ada perlambatan. Selanjutnya, ini adalah contoh chart timing untuk slow in. Nah, ini kebalikannya dari contoh sebelumnya karena pada contoh ini mengalami perlambatan dari frame 1 ke frame 8, sebelumnya dia jaraknya konstan, nah semakin lama dia semakin rapat. Ini juga akan menghasilkan aksi yang tidak realistis dari bouncing ball. Untuk idealnya adalah kita harus menerapkan percepatan dan perlambatan dalam timing ini. Kalau kita perhatikan di frame 1 ke frame 6, dia mengalami percepatan dan perlambatan. Jadi saat di frame 1 ke frame 2 dia mengalami percepatan, nah saat mencapai titik puncak atau di frame 6 dia mengalami perlambatan. Bisa kita lihat di chart timingnya, spacing antara frame 1 dan 2 jauh atau sedangkan di frame 3, 4, 5, 6 atau saat mencapai titik puncak dia akan berdekatan. Hasil yang didapat dengan menggunakan chart timing slow in slow out ini akan menghasilkan animasi yang lebih realistis, lebih organik dan lebih terpercaya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.